Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, telah kita ilmui bersama, sering kita dengarkan bahwasanya menuntut ilmu adalah prioritas para rasul dan para anbiya. Menuntut ilmu prioritas dari para rasul dan para anbiya. Dalam hadis atau di banyak dalil, di antaranya hadis yang sering kita dengarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Adalah pewaris para nabi. Dan para nabi, para rasul, mereka itu tidak mewariskan harta. Mereka tidak mewariskan apa? Mewariskan harta. Diperhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa para rasul tidak mewariskan harta? Apakah mereka sallallahu alaihi wasallam mereka meninggal dalam keadaan mereka tidak memiliki harta sekalipun sedikit? Maka diperhatikan, harta para rasul dan para anbiya itu tidak bisa diwarisi. Itu tidak bisa diwarisi. Harta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diserahkan kepada Baitul Mal. Itu diserahkan kepada apa? Baitul Mal, rumah harta kaum muslimin. Jadi hartanya para rasul dan para anbiya itu tidak diwarisi. Itu tidak diwarisi. Bukan berarti mereka meninggal dalam keadaan mereka tidak memiliki harta sedikit pun. Tidak. Tapi harta para rasul dan para anbiya itu tidak diwarisi. Iya. Diperhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Para ulama, orang-orang berilmu adalah pewaris para rasul dan para anbiya. Dan para rasul dan para anbiya mereka tidak mewarisi atau mereka tidak mewariskan harta. Karena harta mereka diserahkan ke Baitul Mal. Yang mereka warisi atau yang mereka wariskan adalah apa? Adalah ilmu agama. Adalah ilmu agama. Oleh karena itu kata Nabi SAW, siapa yang mengambil warisan tersebut, siapa yang mengambil ilmu agama dengan banyak, maka dia telah mewarisi para rasul dan para anbiya dengan warisan yang banyak.
dengan warisan yang banyak. Seperti yang telah kita ketahui bersama, dalam pembagian harta, laki-laki mendapat 2 bagian dari perempuan. Jika perempuan misalnya mendapatkan 10.000, berarti laki-laki 20.000. Kata Nabi SAW, semakin banyak seseorang mengambil ilmu agama, maka semakin banyak dia mengambil warisan para rasul dan para anbiya. Diperhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang harus kita garis bawahi di sini bahwasanya menuntut ilmu itu adalah prioritasnya para rasul dan para anbiya. Itu prioritas mereka. Adalah menuntut ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan doa Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 129 menghikayatkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa bi'ath fihim rasula minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Diperhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa bi'ath fihim rasulah. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul. Iya, kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, anak keturunan beliau, karena tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam karena mengetahui betapa pentingnya ilmu agama, dan itu merupakan prioritas seluruh para rasul dan para anbiya. Sebagaimana dalam kisah yang sering kita dengarkan, yang sering kita kaji, yang sering kita pelajari, dari asal muasal kerusakan di muka bumi. Dari asal muasal kerusakan di muka bumi. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari minimnya ilmu agama. Dimulai dari minimnya ilmu agama. Dan juga jika kita baca biografi awal-awal Islam, di awal-awal kejayaan Islam menguasai Eropa dan seterusnya, yang membuat kemudian keadaan berbalik, itu dikarenakan minimnya ilmu. Itu dikarenakan minimnya ilmu. Coba kita ulang kisah yang memang harus sering kita ulang sebagai pelajaran untuk kita semua. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa diturunkan ke dunia dari surga. Ini juga menunjukkan bahwasanya surga itu ada di atas. Surga itu ada di atas. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan istrinya alaihissalam Hawa, seperti dikisahkan di banyak ayat di dalam Al-Quran, ketika mereka melanggar memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan sebagai ujian, sebagai cobaan mereka berada di dalam surga.
Kemudian mereka diturunkan. Mereka memiliki anak. Di situ ada pelanggaran, ada dosa. Tapi dosa besar yang merupakan dosa terbesar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, itu belum ada. Itu belum ada. Singkat kisah, ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, begitu pula istrinya alaihissalam, begitu pula anak-anak mereka yang memiliki ilmu. Manusia mulai hidup di zaman apa? Di zaman yang penuh dengan keterbatasan ilmu agama. Manusia hidup dengan keterbatasan ilmu agama. Iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya datang menghasut mereka untuk membuatkan apa? Gambar-gambar, patung-patung orang-orang soleh yang telah mendahului mereka. Yang telah mendahului mereka. Mereka buat. Dan pada saat itu mereka belum mengagungkan gambar, belum memuliakan gambar dan seterusnya, karena mereka masih paham, mereka masih memiliki ilmu. Dan pada saat itu, pada zaman tersebut, gambar dan semisalnya itu belum dilarang. Itu belum dilarang. Diperhatikan ya. Jadi semua para rasul dan para anbiya itu mereka datang membawa tauhid. Membawa apa? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Walaupun pada sebagian perintah, pada sebagian larangan itu berbeda. Itu berbeda, tapi tujuan semua itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya dalam kisah yang sering kita dengarkan atau telah kita ketahui bersama, ketika Bani Israel mereka dilarang untuk menangkap ikan di hari apa? Di hari Sabtu. Iya kan? Dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Di umat ini, di umat Nabi kita Muhammad SAW, apakah hal tersebut dilarang? Tidak. Tidak dilarang. Contoh yang lain misalnya, pada syariat sebelumnya, daging kambing itu atau hewan kambing itu diharamkan. Itu diharamkan. Pada umat ini, pada umat Nabi kita Muhammad SAW, hewan kambing itu dihalalkan. Jadi perhatikan jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kisah. Jangan sampai ada yang bertanya, kenapa mereka membuat gambar atau membuat semisalnya? Karena pada saat itu belum dilarang. Jadi mereka belum mengagungkan itu gambar dan semisalnya. Mereka paham, mereka sadar bahwasanya kita buat ini hanya untuk mengingat jasa-jasa mereka saja. Tapi karena ilmu semakin minim, ilmu semakin berkurang, apa yang terjadi? Mulailah manusia apa? Menyerahkan ibadah kepada gambar-gambar tersebut. Mereka berdiri, mereka ruku, mereka sujud, mereka mengagungkan gambar-gambar tersebut seperti mengagungkan Sang Pencipta. Seperti mengagungkan Sang Pencipta. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus apa? Seorang rasul yang mulia. Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi assalam untuk menyampaikan apa? Ilmu. Jadi syahidnya di sini, inti pembahasan di sini betapa pentingnya ilmu agama. Betapa pentingnya apa? Ilmu agama yang merupakan prioritas para rasul dan para anbiya. Yang merupakan prioritas dan para rasul dan para anbiya. Kita kembali kepada ayat dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 129.
Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah bahwasanya suatu saat Nabi Ibrahim pasti akan meninggal. Bagaimana dengan keturunannya? Bagaimana dengan umatnya? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah Rabbana, wab'ath fihim rasulah, utuslah kepada mereka seorang rasul. Yatlu alaihim ayatik, dibacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Seorang rasul tersebut datang membacakan ayat-ayatmu kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Wal hikmah, dan hikmah pensyariatan. Wa yuzakkihim, dan hal tersebut akan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Iya. Diperhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar di sana ada seorang rasul yang mengajarkan kepada manusia ilmu agama. Yang mengajarkan kepada manusia ilmu agama. Iya. Dan para rasul, para anbiya adalah teladan bagi seluruh manusia. Adalah teladan bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, para rasul dan para anbiya. Fabihudahum iqtadih, maka petunjuk-petunjuk mereka ikutilah. Petunjuk-petunjuk mereka ikutilah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan kepada umat ini dalam ayat yang sering kita dengarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Dalam ayat yang sering kita dengarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang hasan untuk mereka yang menginginkan negeri akhirat. Untuk mereka yang menginginkan negeri akhirat. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka penuntut ilmu adalah manusia yang paling dituntut, manusia yang paling harus, manusia di garda terdepan yang harus mencontoh para rasul dan para anbiya, yang harus mencontoh para rasul dan para anbiya. Diperhatikan, sebagaimana di hadits tadi bahwasanya orang-orang berilmu dan orang-orang berilmu itu adalah para penuntut ilmu. Mereka itu pewaris para rasul dan para anbiya. Yang mereka warisi apanya? Selain ilmunya, yang mereka warisi juga adalah apa? Adabnya. Adabnya. Iya. Diperhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil tentang keutamaan menuntut ilmu itu sangat banyak. Di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
diperhatikan dalil-dalil tentang keutamaan menuntut ilmu agama itu sangat banyak di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu diketahui bahwasanya menuntut ilmu itu punya adab, itu punya sopan santun, itu punya akhlak. Jadi menuntut ilmu itu bukan sekedar kita mengetahui hukum A dan hukum B. Bukan cuma sekedar mengetahui halal dan haram. Tapi menuntut ilmu itu punya adab, punya sopan santun. Oleh karena itu, dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah. Suri tauladan yang hasanah, sopan santun, adab, akhlak. Dan itu disepakati oleh seluruh manusia. Dan itu disepakati oleh seluruh manusia. Tidak ada satu manusia pun baik di zaman jahiliyah, apalagi setelah zaman jahiliyah, yang mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang tidak memiliki adab. Mereka memusuhi Nabi kita, membenci Nabi kita. Itu bukan karena adab, itu bukan karena akhlaknya, tapi karena Nabi kita Muhammad SAW datang membawa apa? Dakwah untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatan. Itu yang membuat mereka apa? Memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Diperhatikan di banyak kisah, banyak dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang masuk ke dalam Islam bukan karena ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW, bukan karena hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Banyak dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang masuk ke dalam Islam karena melihat adab dan akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Adab itu hiasannya ilmu. Ilmu itu akan menjadi indah. Ilmu itu akan menjadi bagus. Ilmu itu akan menjadi cahaya ketika ilmu itu dihiasi. Dan hiasannya itu apa? Adab. Hiasannya itu akhlak. Maka bayangkan coba, kalau di sana ada orang berilmu, ada orang yang menghafalkan Al-Quran, mutkin, menghafalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi kemudian orang tersebut dikenal dengan kesombongan, dikenal dengan keangkuhan, merendahkan manusia, menghinakan orang lain. Apakah ilmu tersebut akan menjadi indah? Oleh karena itu, dalam hadis yang telah kita malui bersama, kata Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatul lak au alaik. Al-Quran itu, ilmu itu, hujjatul lak, akan memberikan syafaat kepada engkau, akan menolongmu di hadapan Allah, memberikan syafaat. Au alaik, atau justru ilmu tersebut akan membahayakanmu. Dan ilmu yang berbahaya adalah ilmu yang tidak dihiasi dengan adab dan akhlak. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus adabnya, orang yang paling bagus akhlaknya.
Karena bayangkan, ketika seseorang memiliki banyak ilmu, tapi dia tidak punya adab, dia tidak punya akhlak, tidak ada sopan santunnya, dia berbicara kepada orang tua sama seperti dia berbicara dengan teman-temannya. Lewat di hadapan manusia, dilangkahi saja pundak-pundak mereka. Bayangkan, bersamaan orang ini adalah orang yang banyak ilmunya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala berkata, mengisahkan sahabat-sahabat Nabi SAW, karena beliau adalah tabi'in. Jadi yang beliau kisahkan adalah orang yang sebelum beliau. Siapa itu? Sahabat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kanu yata'allamuna al-hadi kama yata'allamuna al-ilm. Dahulu sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka itu menuntut ilmu tentang adab. Mereka mencari tahu tentang adab. Itu sama seperti mencari tahu, menuntut ilmu tentang hukum-hukum yang lain. Jadi mereka bukan sekedar menuntut ilmu saja, hukum ini, hukum itu, hukum A, hukum B. Tapi mereka juga belajar dari Nabi kita Muhammad SAW tentang adab beliau, tentang akhlak beliau. Tidak sedikit yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka tidak puas melihat Nabi SAW di luar. Mereka tidak puas. Tidak sedikit dari sahabat-sahabat Nabi SAW mendatangi Aisyah, menanyakan bagaimana adabnya Nabi SAW, bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi SAW sampai penasaran bagaimana adab beliau ketika di dalam rumahnya. Apa jawaban Aisyah? Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Adabnya beliau adalah Al-Quran. Apa yang Allah SWT firmankan di dalam Al-Quran tentang adab dan akhlak, itulah adabnya Nabi SAW. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengingatkan untuk para penuntut ilmu bahwasanya para penuntut ilmu agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, agar ilmu tersebut semakin kuat dan berkah di dada-dada mereka, agar perjalanan yang panjang di dalam menuntut ilmu itu dapat terpangkas, agar ilmu yang sedikit itu bisa bermanfaat. Para ulama mengingatkan, di antaranya Al-Imam Yusuf Ibnul Husain rahimahullahu ta'ala, kata beliau, bil adab tufhamul ilm. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dengan adab ilmu akan mudah dipahami.
Dengan adab, ilmu akan mudah dipahami. Diperhatikan, karena adab di dalam berilmu itu adalah amalan yang paling mulia. Amalan yang paling mulia di dalam menuntut ilmu atau di dalam berilmu, amalan yang paling mulia adalah beradab. Beradab. Sahabat Ali radhiyallahu taala an berkata, kata beliau, "Idda'al ilmu lil amal wa illa irtahal." Kata sahabat Ali radhiyallahu taala an, menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu memanggil untuk diamalkan. Ilmu memanggil untuk diamalkan. Jika ilmu tidak diamalkan, kata beliau, maka ilmu tersebut akan pergi. Karena ilmu tidak akan tinggal pada jiwa yang tidak mengamalkannya. Tidak akan berkumpul dalam satu gelas air dan minyak. Tidak akan berkumpul dalam satu jiwa ilmu dan tidak mengamalkan ilmu. Ilmu dan tidak memiliki adab. Ilmu akan pergi dari. Sehingga orang tersebut sekalipun dalam jenjang pendidikannya sangat tinggi, tapi seakan-akan dia adalah orang yang paling bodoh. Karena kenapa? Dia kehilangan ilmu disebabkan apa? Tidak adanya pengamalan, tidak adanya adab, tidak adanya akhlak. Diperhatikan kata Yusuf ibn Husain, iya. Bil adabi tufhamul ilm. Dengan adab, maka ilmu akan mudah dipahami. Maka coba kita perhatikan. Tidak usah jauh-jauh. Kita lihat pada anak-anak kita sendiri. Kita lihat pada anak-anak kita sendiri. Dan coba lihat keberkahan pada anak tersebut. Lihat perbedaan pada anak tersebut. Ketika misalnya ada si anak bersaudara si A dan si B. Si A cerdas dalam menuntut ilmu. Si B di bawahnya. Tapi si B lebih beradab, lebih berakhlak. Mana yang paling berpengaruh? Iya. Mana yang kita paling harapkan untuk berada di tengah masyarakat? Coba. Dari dua anak kita ini. Satunya pintar, tapi tidak punya adab. Dia berkata kasar kepada kedua orang tuanya. Dia punya ilmu. Satunya, sekalipun pemahamannya tidak seperti pemahamannya si A, tapi dia penuh dengan adab, dengan akhlak. Mana kira-kira yang dibutuhkan oleh manusia dan paling berpengaruh di tengah manusia yang mana kira-kira? Maka sama seperti itu juga. Ketika kita di dalam menuntut ilmu agama. Semakin seseorang beradab, semakin seseorang berakhlak, maka ilmu itu dia cari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Dan di antara contoh bagaimana seseorang itu beradab
Misalnya bagaimana penuntut ilmu bersama temannya, bagaimana seseorang itu bersama gurunya, bagaimana penuntut ilmu itu ketika memiliki ilmu, bagaimana penuntut ilmu ketika mengamalkan ilmu, bagaimana dia duduk bersama orang-orang berilmu, bagaimana ketika ilmu itu sudah banyak pada dirinya, bagaimana adab dan akhlaknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan ucapan beberapa para ulama tentang adab di dalam berilmu. Tentang adab di dalam berilmu. Di antaranya berkata Al-Imam Mihna rahimahullahu ta'ala, atau sebelum itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adab itu ada yang diambil dari kitab-kitabnya para ulama dan ada yang diambil langsung dari orang-orang berilmu. Jadi adab itu ada yang diambil dari kitab-kitabnya para ulama. Misalnya tentang akhlak Nabi kita Muhammad SAW, itu kita dapat dari mana? Dari hadits-haditsnya. Adab dan akhlaknya Abu Bakar, itu kita dapat di mana? Di dalam kitab-kitabnya para ulama. Dan di sana juga ada adab yang kita ambil langsung dari orang-orang berilmu. Kita perhatikan mereka, bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana mereka di dalam mendidik anak-anak, bagaimana mereka di dalam beristri, bagaimana mereka di dalam berorang tua. Langsung memperhatikan sosok orang berilmu tersebut. Coba diperhatikan, kata Imam Mihna rahimahullahu ta'ala, beliau adalah murid dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, sahibtu Aba Abdullah fata'allamtu minhu al-ilm wal-adab. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, saya selalu bersama Abu Abdullah. Ini kunyanya siapa? Kunyanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Saya membersamai beliau rahimahullahu ta'ala. Maka saya belajar dari dia ilmu dan adab. Saya belajar dari dia apa? Ilmu dan adab. Iya. Dia memberikan saya ilmu, memberikan saya faedah. Bersamaan itu, saya lihat juga bagaimana Imam Ahmad di dalam bermuamalah, di dalam berakhlak, di dalam beradab. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Diperhatikan Al-Imam Ibn Wahab rahimahullahu ta'ala, beliau adalah murid dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Wahab, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma naqalna min adab Malikin aktsar mimma ta'allamna min ilmi. Diperhatikan pengakuan murid mereka. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Ibnu Wahab murid dari Imam Malik,
apa yang kami nukil, apa yang kami ambil, apa yang kami dapatkan dari adabnya Imam Malik itu lebih banyak daripada ilmunya. Dipahami? Ya, mana ucapan ini? Al-Imam Ibnu Wahab rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya yang mereka dapatkan dari adabnya Imam Malik itu lebih banyak dari yang mereka dapatkan dari ilmunya Imam Malik. Artinya apa? Mereka lebih banyak belajar adab. Mereka lebih banyak belajar adab. Kan diperhatikan ilmu yang sedikit ketika dihiasi dengan adab, dengan akhlak, maka ilmu tersebut akan berkembang. Ilmu tersebut akan semakin banyak. Diperhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri bahwasanya Allah SWT menambah ilmu seseorang, mungkin kita tutup dengan ini, dengan terakhir ini. Dan ini dibahas oleh para ulama. Terkadang seseorang berucap dengan ucapan yang dia duga-duga. Akan tetapi ucapannya tersebut itulah kebenaran. Dia beramal pada sesuatu yang dia duga-duga. Tapi ternyata amalan tersebut adalah amalan yang benar. Itu karena kenapa? Itu karena orang tersebut diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seperti itu. Itu yang dirasakan oleh sebagian para ulama. Kenapa? Coba ketika seseorang sekalipun ilmunya sedikit, tapi beradab dan berakhlak, berapa lisan yang mendoakan orang tersebut. Berapa tangan yang menadah ke langit mendoakan orang tersebut. Baik Muna, semoga Allah membalasmu. Pernah dengar hadis? Iya. Ketika seseorang kata Allah Subhanahu wa taala, saya yang menjadi tangannya. Hadits qudsi. Saya yang menjadi kakinya. Saya yang menjadi ininya, menjadi itunya. Maksudnya apa? Langkahnya, ucapannya Allah tuntun. Itulah tadi, terkadang seseorang berucap pada sesuatu yang dia tidak ilmui, bertindak pada sesuatu yang dia tidak ilmui. Setelah digali itu yang benar. Kenapa? Karena Allah tuntun orang tersebut. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan ilmu yang dihiasi oleh adab dan akhlak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan diperhatikan terakhir, dalam kitab-kitabnya para ulama, kitab-kitab tentang adab dan akhlak, pembahasan pertama, akhlak pertama, adab pertama adalah apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan bahwasanya beradab di sini hanya beradab kepada sesama. Tapi bagaimana kita beradab kepada Allah? Bagaimana kita beradab kepada Rasulullah? Bagaimana kita beradab kepada para sahabat? Bagaimana kita beradab kepada para ulama? Bagaimana kita beradab kepada guru-guru kita? Kepada teman-teman kita? Jadi adab dan akhlak cakupannya itu luas. Cakupannya itu luas, tapi ini sedikit tentang apa? Tentang adab dan akhlak. Semoga yang sedikit ini dapat membuka wawasan, menambah ilmu. Kita menghargai orang-orang berilmu. Kita memuliakan mereka, kita bantu keperluan mereka semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia yang paling berhak untuk kita cintai adalah orang-orang yang berilmu. Adalah orang-orang berilmu. Bahkan kata para ulama, manusia yang paling merahmati manusia adalah para ulama. Lebih merahmati daripada orang tua mereka sendiri. Orang tua hanya memikirkan bagaimana kebaikan anak di kehidupan dunia ini. Kecuali jika orang tuanya orang berilmu. Tapi orang-orang berilmu mengingatkan manusia bagaimana agar mereka hidup bahagia dan di negeri akhirat.
dan di negeri akhirat. Manusia yang paling kita harus berterima kasih kepada mereka adalah orang-orang berilmu. Kata Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita bantu guru-guru kita. Kita doakan guru-guru kita agar mereka lebih fokus, lebih bersemangat di dalam menyampaikan ilmu, menasihati kita ya, untuk kebaikan dunia dan akhirat kita semua. Saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.